Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Seorang bocah usia 13 tahun tewas tenggelam saat sedang mencari ikan di Bendungan Titap, Kabupaten Buleleng. Polda Bali sudah mengirimkan ratusan surat tilang elektronik kepada para pelanggar lalu lintas. Ratusan atlet e-sport dari 105 negara ambil bagian pada ajang eWorld eSports Championship ke-14 di Nusa Dua, Badung. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polair, dan Polsek Busungbiu Buleleng terus mencari Kadek Rangga, bocah 13 tahun yang dilaporkan tenggelam di Bendungan Titap. Pencarian yang dilakukan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tewas oleh tim SAR gabungan. Kadek Rangga bersama seorang kawan sebelumnya berniat memasang jaring ikan di Bendungan Titap. Namun korban dan temannya kemudian terseret arus bersama dengan jaring ikan yang dipasang. Seorang temannya selamat karena bisa berenang, sementara korban tak bisa berenang dan tenggelam. Karena kasih lihat, lalunya ke memaga anak selidannya nak bercanda nak ya gitu. Katanya tilah nu bercanda gitu. Tahu-tahunya nabu kelab setengah nah jadi dene. Jajakin lah kan kok timpalnya itu kenapa kok timpal jangan kelab itu sing-sing lani gitu konen. Jenazah Kadek Rangga kemudian dibawa menuju rumah duka untuk menjalani proses upacara pemakaman selanjutnya. Polisi menghimbau warga sekitar bendungan untuk selalu berhati-hati saat mencari ikan. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Polda Bali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan karyawati bank yang jenazahnya dibuang di ruas jalan jurusan Denpasar, Gilimanuk. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban I Gusti Agung Birah Agung Lestari menghadirkan 2 tersangka, yakni Nova Sandi Prasetya dan Rahman. Sebanyak 30 adegan diperagakan oleh kedua tersangka, mulai dari perkenalan korban dengan tersangka Rahman, aktivitas kedua tersangka dan korban, hingga pembuangan jasad korban di kawasan Jemberana. Dalam adegan ke-24 hingga 28, tersangka Nova Sandi Prasetya menganiaya korban di dalam mobil dalam perjalanan dari Sukawati Gianyar menuju Gilimanuk. Semua adegan yang diperagakan tersangka sudah sesuai dengan keterangan yang disampaikan kepada penyidik Polda Bali. Sampai saat ini belum ada ya? Masih sesuai dengan konstruksi kasus yang kita buat dari awal. Proses eksekusinya itu di adegan berapa? Tadi di adegan terlihat mulai 25 sampai dengan 29 di saat para pelaku membuang mayatnya di selokan. Berarti dipastikan pembunuhan dilakukan di dalam mobil? Ya, tadi lihat ya, rekan-rekan wartawan kan, untuk upaya yang dilakukan oleh para pelaku yaitu menghilangkan nyawa korban di adegan tampak berada di dalam mobil semua. Selanjutnya setelah rekonstruksi apa tindakannya? Nah, tentunya kita berkoordinasi dengan kejaksaan. Karena hari ini juga kita mendatangkan dari kejaksaan untuk melihat apakah pasal yang diterapkan sudah sesuai atau belum. Kasus pembunuhan ini terjadi pada bulan Agustus lalu. Kedua tersangka nekat membunuh untuk menguasai barang berharga milik korban, termasuk sebuah mobil. Keduanya dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan, pembunuhan berencana, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dua orang pelaku kriminal asal Ceko dan Slovakia ditangkap di Bali. Penangkapan kedua buronan tersebut dilakukan petugas gabungan dari Mabes Polri dan Polda Bali. Warga asing bernama Cyril Stiak dan Stefan Durina dinyatakan buron dalam kasus penipuan dan penggelapan pajak di negaranya. Keduanya ditangkap karena adanya red notice dari kepolisian Ceko. Sebagai kronologis, terkait dengan adanya red notice yang dikeluarkan oleh kepolisian Ceko di tahun 2020 yang dapat informasi yang bersangkutan berada di Bali. Kemudian anggota dari Divhub Binter Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Bali melakukan pencarian di wilayah Bali. Dan untuk CS itu ditangkap di wilayah Ungasan, kemudian SD itu ditangkap di Kuta Utara. Keduanya ditahan sementara di Polda Bali sambil menunggu penyerahan kepada Kepolisian Republik Ceko. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.